Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Jasa Keuangan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Lembaga Jasa Keuangan atau LJK memiliki peranan penting dalam sistem keuangan suatu negara. Antara lain turut mendukung dalam menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Perkembangan lembaga jasa keuangan suatu negara sangat diharapkan pemerintah. Di samping hal tersebut, di atas juga menciptakan variasi perkembangan lembaga jasa keuangan, termasuk diantaranya perkembangan lembaga keuangan syariah atau LKS, baik bank maupun non-bank. Lembaga jasa keuangan, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Lembaga jasa keuangan adalah badan usaha atau institusi yang memiliki kekayaan utama yang berbentuk aset-aset baik itu finansial ataupun non-finansial yang aktivitasnya menghimpun dana yang ada dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali untuk masyarakat. Perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, perkembangan, karakteristik, syarat-syarat, fungsi, perbandingan, perbankan syariah dan konvensional, kemudian perbedaan laporan keuangan konvensional dan syariah. Pengertian bank syariah. Badan usaha berbadan hukum yang menjalankan fungsinya sebagai perbankan, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan ke masyarakat serta intermediasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan landasan hukum. Di sini ada UU 7/92 tentang perbankan dan sebagainya. Perkembangan landasan hukum yaitu ada UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank umum dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Perkembangan landasan hukum. UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha serta konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum, syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Karakteristik perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah, implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep time value of money, uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan. Nomor 3 ada beroperasi atas dasar bagi hasil, kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan. Asas utama ada kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal. Syarat-syarat transaksi perbankan syariah tidak mengandung unsur kezaliman, bukan riba, tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain, tidak ada penipuan atau gaharar, tidak mengandung materi yang diharamkan, tidak mengandung unsur judi atau menyisir. Fungsi perbankan syariah ada dua, yaitu ada tamwil dan ma'al. Tamwil yaitu penghimpunan dan penyalur dana yang bersifat komersil. Kalau ma'al, penghimpunan dan penyaluran dana yang bersifat non-komersil. Fungsi perbankan syariah yaitu ada penghimpun dana dengan giro, tabungan, deposito, penyaluran dana ada pembiayaan, jasa lainnya ada transfer, garansi, bank, dukungan bank, dan referensi bank. Sosial ada ZIS dan Qadrul Hasan. Kemudian ada fungsi perbankan syariah, bank syariah. Itu ada penghimpunan, penyaluran jasa sosial. Yaitu kalau penghimpunan ada titipan bagi hasil, ada bagi hasil, jual beli, sewa atau beli, hutang. Kalau jasa ada penjamin dan mewakili, kalau sosial ada ZIS dan Qadrul Hasan.
Fungsi perbankan syariah, yaitu ada penghimpunan dana, yaitu prinsip wadiah atau titipan dengan giro dan tabungan. Kalau prinsip bagi hasil atau mudharabah, ada giro, tabungan, dan deposito. Kemudian penyaluran dana, prinsip jual belinya ada murabahah, salam, istisna. Yang kedua ada prinsip bagi hasilnya dengan mudharabah, musyarakah, prinsip sewanya ada ijarah, dan ijarah mutahiyah ditamai. Dan ada qard atau piutang. Jasa-jasa. Ada wakalah, kafalah, hiwalah, rahan, dan sarf. Off balance sheet ada jasa sosial yaitu qadrul hasan dan zis. Fungsi-fungsi bank syariah. Itu ada tampil, ada manajer investasi, yaitu aplikasi produknya, ada penghimpunan dana, prinsip wadiah, dan prinsip mudharabah. Kemudian ada penyaluran dana, prinsip jual beli, murabahah, salam, istisna. Ada prinsip bagi hasil, ada murabahah dan musyarakah. Kemudian ada jasa layanan, produk jasa, wakalah, kafalah, sarf, dan kode, yaitu ada hawalah dan rahmi. Yaitu ada ma'al, ada sosial, dana kebijakannya, ada penghimpunan dan penyaluran qadrul hasan, dan penghimpunan dan penyaluran ZIS. Kemudian ada perbandingan perbankan konvensional dan syariah. Yang pertama ada falsafah. Syariah menganut prinsip bagi hasil dan margin, sedangkan konvensional menganut sistem bunga. Yang kedua ada konsep pengelola dana, yaitu pengelolaan dana di bank syariah dalam bentuk titipan dan investasi, sedangkan bank konvensional dalam bentuk upaya dari pemberian bunga. Perbedaan laporan keuangan. Ada bank konvensional dan ada bank syariah. Apa sih kalau bank konvensional itu ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kalau di bank syariah ada apa aja sih? Ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi, terikat, laporan rekonsiliasi, pendapatan, dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada konsep operasional perbankan syariah. Nah, di sini ada alur operasional perbankan syariah. Di sini ada layanan jasa perbankan, ada dana pihak ketiga, dan ada pembiayaan. Di sini ada cara mereka menyalurkan dananya, yaitu dengan cara konsumtif, UMKM, dan korporasi. Akadnya dia menggunakan murabahah dana atau margin, musyarakah itu dengan bagi hasil, ijarah itu dengan ujroh. Produknya dengan modal kerja, investasi, konsumtif, gadai emas, dan kartu pembiayaan. Kemudian bank syariah dengan menghimpun dana. Dana pihak ketiganya ada perorangan atau institusi. Akadnya ada mudharabah atau bagi hasil, mukoya dan bersyarat, wadiah, titipan. Produknya dia menggunakan giro dan tabungan, dan deposito maksimal 1 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.